Oke, 1 menit lagi kita mulai. Pesertanya belum full. Ketua kelas bisa ngasih tahu ya, masih 34. Saya kalau lihat enggak tuh. Nah, udah pas di 4.30 sekarang. Oh, baru 34 benar. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam jumpa lagi. Sudah pertemuan kedua, tidak terasa. Waktu berjalan cepat. Apalagi online. Kalau online, dunia virtual membuat terasa lebih cepat. Padahal sama ya, tapi perasaan cepat. Nah, sekali lagi digeser jadi waktu 4:30. Nanti pas Pak Made silakan diatur apakah nyaman 4:30 atau 19.00 saya lapor ke Pasca ya. Ini gara-gara saya ngajar 3 dalam sehari sampai UTS khusus Senin. Anda yang harus digeser karena lihat 2 SKS, tidak mengurangi, tidak lebih, tidak emosional, tapi objektif. Nanti kalau nggak bentrok ya pas ya dengan Pak Made. Oke. Sesuai SAP, hari ini bicara pembagian kekuasaan. Ya, pembagian kekuasaan. Karena pemerintahan daerah itu muncul karena ada bagi kuasa. Ada organisasi sub negara, bukan negara dalam negara. Dia tidak berdaulat, ya, tapi ada otonomi. Otonomi mirip-mirip kedaulatan, mirip, harus diingat, tapi bukan, ya. Di dalamnya ada freedom. Menurut semua pakar pemerintahan daerah dunia, ya, semua pakar hukum tata negara juga, ya. Jadi ada freedom, ada pemerintahan subnasional. Nah, lebih pas subnasional. Sering disebut subnasional. Subnasional unit gitu. Subnational government unit. Itu bagi kuasa ya munculnya. Lebih instrumental namanya desentralisasi ya. Jadi pertemuan setelah gambaran lemahnya Oda sebagai pengantar minggu lalu, saya lanjutkan penyebab munculnya pemerintahan daerah sebagai isu akhirnya, ya, yaitu teori pembagian kekuasaan. Oke, berjalannya waktu nambah cuma 4 orang. Aduh. Memang harus dioprak-oprak sama anggota nih kayaknya. Biar 4:30 tank masuk semua. 43 orang. Oke, saya share screen ya. Nanti apa namanya ketua kelas saya bagi lagi, tapi mungkin sambil ngoceh, sambil ngomong, sambil maparin, saya boleh sharing di chat, boleh nggak apa-apa. Nanti uploading seperti kemarin uploading sub ya, jadi Anda bisa baca akhirnya. Mudah-mudahan ini. Oke. Sedang uploading paparan saya yang sudah terlihat ya. Judulnya hari ini konsep dan teori pembagian kekuasaan dalam negara bangsa. Jadi ini dikupas gara-gara pemerintahan daerah muncul karena desentralisasi. Desentralisasi itu bagi kuasa. Oke, halaman pertama pendahuluan. Saya ulangi lagi kalimat tadi supaya membekas, dipegang kuat sama Anda.
lulus kelas ini, runut logiknya, memahami Pemda. Kadang-kala kita gemes, ada orang gemes sama Pemda, gara-gara kepala daerahnya korup, ya. Terus kok pelayanannya lamban gitu, gemes gitu. Kalau negaranya kecil bisa nggak perlu Pemda, negaranya besar Mbak, Mas, dan di Undang-Undang Dasar kita ada 2 itu jadi keniscayaan Indonesia, nggak hilang. Terus anak-anak administrasi publik senang juga, karena yang otaknya pengen jadi PNS, terutama anak S1 nih yang belum dapat kerjaan, itu portofolionya anak publik, tempatnya ya luas. Kita ada 500-an Pemda, ada dinas-dinas yang butuh anak publik, gitu loh, ya. Terus selain di pusat, gitu, ya. Jadi keniscayaan Mas, Mbak, untuk meraih tujuan bangsa besar banget, nggak mungkin sentralistik, gitu loh, ya. Lalu ada Pemda gara-gara desentralisasi, ya. Ini kalimat pertama bolak-balik silahkan, desentralisasi penyebab atau Pemda gara-gara desentralisasi, silakan kalimatnya, ya. Di Indonesia yang namanya subnational unit itu pemerintahan daerah. Jadi dikenalnya. Kalau dalam bahasa Inggris local government. Ada yang nulis local authority, Anda jangan bingung. Local government, local authority. Pak Otorita itu dari local authority belum tentu, ya. Local authority diterjemahan ke Indonesia pemerintahan daerah. Oh, otorita Pak, ya otorita memang ada. Itu special authority biasanya dari kata itu, ada spesialnya. Karena memang berangkat dari kekhususan, ya, khusus nangani hal khusus, otorita-otorita itu. Yang Anda kenal otorita Batam, ya, ada otorita apa, begitu tuh karena spesial yang ditangani. Jadi Inggrisnya itu special authority. Kalau local authority pemerintahan daerah, sama kayak local government, ya. Jadi dia nyebabin ODA, desentralisasi itu, kalau mau runut. Timbul daerah otonom. Ya, daerah-daerah ini harus jalanin pemerintahan, sehingga ada pemerintahan daerah. Ada organnya, namanya pemerintahan daerah. Nah ini diatur di Undang-Undang Dasar, Mas. Semua negara di dunia ngatur local government, bahkan dari Undang-Undang Dasarnya. Bukan undang-undang TOK, undang-undang Pemda, enggak, undang-undang dasar. Kita pasal 18, Mas, Mbak. Anda kalau mau ngecek negara lain ada Pemda apa enggak, undang-undang dasarnya, nggak usah datang ke negara itu, bisa. Ke Google sekarang. Googling. Konstitusi of Monaco. Negaranya kecil. Keluar. Konstitusi Singapura. Nggak ada Pemda. Hanya satu di negara di dunia yang ada Pemda. Konstitusi Timor Leste. Ada desentralisasi tapi administratif. Pemdanya administratif, alat pusat di daerah, Mas. Dia sentralisasi jadinya, ya, karena nggak ada otonomi. Dia desentralisasinya administratif. Nah, dekon berarti. Nanti kenal di pertemuan 4. Runut, ya. Pertemuan minggu depan, mengapa kita nganut desentralisasi. Pertemuan depan kita bahas dekon, desen. Lebih jauh lagi, ya. Ada di undang-undang, Mas. Sudah baca undang-undang dasar. Maksudnya undang-undang dasar, bukan undang-undang. Undang-undang dasar. Pasal 18 cek, ya. Itu sandarannya. Dulu pernah sebelum amandemen, ya, juga pasal 18. Setelah amandemen pasal 18 juga. Masalahnya sama nomornya. Tentang Pemda itu pasal 18 di Indonesia. Ini instrumen bagi kuasa. Ingat, ya. Sub kedua ini mengupas pembagian kekuasaan. Nah, Anda harus jangan sampai
kebablasan. Biasanya bagi kuasa, kuasa nih ya, gitu. Dalam pemerintahan daerah bahkan dikecilkan jadi wewenang. Bahkan dikecilin lagi function, urusan, affairs. Oh, kalau kuasa kayaknya gede banget. Tapi memang bahasa akademik sering pakai powers, Mas, Mbak. Powers. Di dalam powers ada authority. Di dalam authority ada right and duty. Duty-nya itulah function, urusan, affairs. Ya. Nah, enggak kebablasannya apa? Goal. Ini alat dalam rangka meraih tujuan bangsa. Jadi tujuan. Jadi kalau alatnya nggak berhasil, diperbaiki, boleh dikurangi, dibesarin dikit kayak gitu loh. Tergantung yang make. Ini Pak Jokowi eranya lagi ngecilin Oda, ngecilin. Waktu baru jatuhnya Soeharto gede, dikecilin sekarang kecil, mengecil nih. Ya rasionalnya adalah lagi pengen ngejar tujuan bangsa besar yang supaya cepat katanya, ya sehingga ada Ciptaker. Nah, nanti kita diskusi. Oke, lanjut. Jadi kalau bicara bagi kuasa, mengapa bagi kuasa? Nah, mengapa kan gitu, ya kan? Ini ada buku Arthur Mas, Mas. A-nya 2. Jadi buku babon. Hampir semua orang lokal government baca bukunya Arthur Mas. Arthur Mas, hanya 2. Ya. Kata beliau dalam bahasa Indonesia, diindonesiakan sama orang namanya Mujibur Rahman Khairul Muluk, dosen Universitas Brawijaya. Ini pundaknya ini Mas, yang hitam ini. Jangan Anda sangka bagian dari PowerPoint. Ini pundak beliau, YouTube. Ya, saya promosi YouTube-nya beliau jadinya. Kalau mau, silakan dengerin YouTube-nya Mujibur Rahman Khairul Muluk. Nah, saya crop, jelek gitu. Beliau ngucuk Arthur Mas. Kena pundaknya nggak bisa dihilangin Mas, lurus begini kan. Ya kena deh. Ini lambang di belakangnya lihat Brawijaya tuh, ya nggak hilang. Nah, jadi saya nggak dosa nyebut, ya kan? Saya ambil dari Brawijaya. Yang rujuknya buku hebat, Arthur Mas, ya, sama kayak guru saya, rujuk beliau udah gampang, ambil aja. Pak Muluk muridnya guru saya juga, sama-sama seperguruan, Profesor Benyamin Hussein. Ya. Jadi bagi kuasa ini untuk meraih tujuan dan nilai dasar dari masyarakat politik, jangan lupa ini alat. Nilai dasarnya Mas, Mbak, itu menurut Arthur Mas nggak bisa optimal, nggak bisa maksimal semua, adanya optimal, ya nggak bisa maksimal semua Mas katanya. Kadang-kala salah satu kecil, salah satu besar, ya tidak bisa dua-duanya maksimal, adanya optimum. Nah kalau optimum oke, silakan. Gitu ya, ini freedom, ya equality, welfare, ya atau liberty. Sering orang nyebut liberty, ya freedom itu liberty. Lanjut, tuh Mas, ya tuh disebut terminologi Inggrisnya sama Pak Muluk nih, masih Pak Muluk tuh masih. Kenapa liberty melindungi individu dan kelompok dari kesewenangan, ya, kesewenang-wenangan. Anda boleh dilengkapi, kesewenang-wenangan. Kalau nggak ada pembagian kuasa, Mas, yang numpuk di salah satu titik, itu bisa sewenang-wenang. Power tend to corrupt. Absolute power, absolutely corrupt. Corrupt itu dalam rangka juga menghajar kebebasan individu lain, ya gitu. Ada pemusatan kekuasaan, ya. Jadi ini konstitusional efek namanya, kata Arthur Mas. Gitu. Yang kedua equality, bersamaan tadi, karena ada partisipasi jadinya, ya. Partisipasi meluas, kalau satu titik berarti terbatas, gitu, ya.
Ini namanya democratic effect, ya, karena kan partisipasi terbuka. Lalu pasti negara udah dipikirin sejak Plato itu soal welfare, Mas. Welfare dong, biar efektif. Kalau numpuk di satu orang, bebannya berat. Untuk meraih tujuan sejahtera, nggak bagi tugas, berat. Kurang efektif, lemah, lamban, ya. Maka bagi tugas itu tujuan juga efektivitas, ya, supaya akhirnya memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Maka ketika mutus sesuatu banyak didengar dari berbagai pihak kalau memang kekuasaannya nggak terpusat, ya, di satu titik gitu loh, ya. Banyak warna, dinamikanya muncul. Dinamika, Mas. Konflik bisa terjadi, tapi wajar jangan sampai pecah, ya. Konflik namanya hidup bersama, ya, organisasi, administrasi publik, politik, pasti ada konflik karena keberaneka-ragaman kepentingan, ya, kepentingan. Ada kepentingan yang ngikat lebih besar mestinya, tapi kepentingan individu kan tetap ada, nggak hilang, ya kan, gitu loh. Di situ letak akhirnya ada dinamika. Lanjut. Nah, itu Arthur Mas, gitu loh, Mas. Sebetulnya yang dibahas di bukunya Arthur Mas tiga ini, Mas. Apa aja? Capital Division of Power, yang disingkat CDP, Areal Division of Power, yang disingkat EDP, lalu yang kecil pembahasannya hampir nggak ada, Non-Governmental Division of Power, NDP. Untuk kepentingan pemerintahan daerah, itu yang tengah, Areal Division of Power. Negaranya luas, bagi kuasanya basisnya wilayah. Namanya Areal Division of Power. Disebut pula Vertical Division of Power. Kalau yang capital, horizontal. Non-governmental juga horizontal. Itu dengan di luar pemerintahan, dengan swasta, dengan masyarakat, gitu. Kita dibahas banyak, padahal sekarang lagi marak collaborative governance, ya. Jadi sudah dibahas tahun 59 sama Arthur Mas, Mas. Gitu, ya. Sedikit tapi buku ini. Yang banyak, yang tengah. Agak lumayan yang atas. Gitu. Sebelum masuk situ, apa ada yang mau diskusi? Mas, Mbak, tentang nilai dulu. Kalau enggak, lanjut lagi ini. Pesertanya sudah 41. Alhamdulillah. Berarti kurang 2. Nah, ininya masih uploading, belum selesai PowerPoint-nya. Nggak ada yang nanya? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Prof. Lanjut dulu. Oh, lanjut ya. Ya deh. Ini Mas Naufal Azaki sebagai ketua kelas. Pak Ustadz Naufal. Lanjut. Lanjut, Prof. Oke. Siap. Nah, kita lanjut nih. Ya, 3 ini. Sekali lagi fokus terkait pemerintahan daerah yang tengah. Areal, division of power. Vertical division of power. Areal basis wilayah. Ya. Sebelum ke situ dijelasin dulu. Nah, ini bukunya ini, Mas. Saya crop. Ini entah bukunya Hume atau buku langsung. Saya jadi lupa. Yang jelas, kalau Hume pun Hume merujuk Arthur Mas. Humes, Hume itu tulisannya. Ada orang namanya Samuel Humes IV. Dia ngerujuk ini, Mas, orang Amerika. Penasihat UN. Ya, 61 sudah jadi profesor. Nah, sekarang mungkin sudah meninggal kali. Ya, saya nggak ngikutin pribadinya lah, ya. Bukunya terakhir yang hebat tahun 91. Kalau saya ngerujuk dia sedang ngerujuk Arthur Mas, ya, Arthur Mas. Nah, ini tulisannya kira-kira. Jadi menggovern sebuah negara, ada pemerintahan itu bisa capital division of power dan
areal division of power disebut di situ, ya. Tuh. Can be divided among government official and body of official at the capital city. Jadi di ibu kota. Kata Pak Muluk akhirnya jadinya pembagian kuasa di ibu kota, kata Pak Muluk, bahasa Indonesianya, GDP itu. Kalau Prof. Ben, guru saya masih ingat betul, sejak S1, dikembangkan lagi pas doktoral, dia nyebut pembagian kekuasaan pokok, katanya. Tapi Pak Muluk, karena membaca capital city, saya kurang nggak lebih, pembagian kuasa di ibu kota, kata dia. Ya, gitu Mas. Itu horizontal antar lembaga negara gitu, ya. Antar body of official. Nah, misalnya legislative chamber kan lembaga negara tuh. Di ibu kota kan lembaga negara. Masa di pinggir kota, di pinggir negara, enggak kan? Nah, itu disebut CDP. Nah, it can also juga selain itu be divided among areas, region, wilayah, basisnya wilayah. Basisnya wilayah. Jadi muncul areal division of power, ya, vertikal ya. Atas, bawah. Jadi di ibu kota, di hierarki atas muncul local government, muncul lokal subunit dari pemerintah, ya, gitu. Berbasis wilayah-wilayah yang lebih kecil, negara besar terus dibagi-bagi lebih sempit. Makanya disebut areal division of power. Ada yang nyebut vertikal. Pak, mohon izin untuk mengganti device. Ya udah cepet-cepet Mas, biar nggak ketinggalan. Further, power can be divided among official body at the capital and among component area in a number of different ways. Ya, at the most important of which are indicated by the following diagram. Ada diagramnya, ya. Diagramnya kayaknya ngeloncat tuh. Nanti deh, nanti sampai kok, ya diagramnya ada. Nah, ini rinciannya Mas, Mbak. Pak Muluk mengindonesiakan. Pokoknya kalau ada crop begini dari Prof Muluk, ya, saya udah panggil Prof aja. Nah, tinggal nunggu kayaknya dia, beliau itu. Ya, kekuasaan dibagi di antara pejabat atau badan pejabat di ibu kota, ya, di masyarakat masyarakat politik tertentu, maksudnya bangsa. Ya. Areal kekuasaan dibagi antara areal atau wilayah yang ada atau yang dibentuk di dalam masyarakat politik tersebut. Di dalam masyarakat bangsa tersebut ada area-area. Ya. Kalau Indonesia, faktanya dari sejarah ada kerajaan-kerajaan, terus baru menjadi Indonesia disumbang oleh pemuda 28, kenal Indonesia, kita dijajah Belanda dulu, gitu, ya, jadilah Indonesia, gitu ya. Jadi baru disiapkan oleh The Founding Fathers pasal 18, ya, ada wilayah-wilayah di pasal 18 disebut provinsi, kabupaten, kota, wilayah-wilayah kita. Nah, jadi kalau Anda ingat-ingat sejarah sebelum Indonesia lebur, itu bukan Indonesia berarti. Sebelum Indonesia jadi, itu bukan Indonesia, jadi kerajaan-kerajaan itu. Bukan Pemda itu. Pak, tapi Hindia Belanda kan ada tuh. Nah, itu masa Hindia Belanda, ada negara kolonialisme yang dibentuk Belanda, namanya Hindia Belanda. Jadi bukan Indonesia. Indonesia itu sejak kita yakin, ada yang mempertanyakan sejarawan, saya nggak ingin diskusi di situ karena itu sejarah, ya. Tetap acuannya adalah 17 Agustus 45, kita Indonesia. Di situ ada Pemda dan nasional. Sudah disiapkan oleh The Founding Fathers. Nah, kita boleh diskusi nanti. Yang pasti teorinya ada basis wilayah bagi kuasa. Ada basis capital di ibu kota kita. Ya, disiapin juga. Nanti yang lebih fokus untuk Pemda kelas ini yang areal division of power. Nah, basisnya dirinci tuh, Mas. EDP dan CDP dirinci oleh sel kotak tabel ini. Ya, ada prosesnya, ada fungsi, ada konstituensi, bisa eksklusif, bisa share, bisa berbagi. Ya. Kekuasaannya itu bisa eksklusif, kuasanya bisa berbagi, sama-sama bareng-bareng.
yang disebut sekarang sering muncul kalau dalam pemerintahan ada concurrent, fungsi konkuren, itu yang share, berbagi. Ada yang eksklusif di samping yang konkuren. Ini akan saya bagi, saya jelasin satu persatu. Sebelum ke sana, saya pastikan ada yang nanya enggak? Sebelum saya rinci. Belum juga. Kalau belum, saya maju terus. Saya rinci. Menjadi 6. Tadi kan? Karena 3 kali 2. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan ragu-ragu. Ya kan, lagi nulis tesis yang Pemda terutama. Kalau yang bukan Pemda ya nambahin Pak, nunggu-nunggu Bapak aja deh. Nggak usah nanya saya Pak, diem aja Pak. Nah, nggak ada ya? Izin Prof, Siapa nih? saya Prof. Oh Ya silakan, udah. silakan Ya. Mas. Mungkin agak mundur lagi sih Prof yang awal tadi terkait bentuk daerah otonom ya Prof. Kan tadi ada provinsi, kabupaten, dan kota Prof. Lalu bagaimana dengan badan otorita IKN yang baru ini Prof? Oh, Kira-kira ada pandangan apa terkait bentuk kelembagaan tersebut? Kalau nggak salah dulu ada ini ya Prof, sosialisasi atau eh, apa ya, semacam jejak apa ya, itu ya Prof, yang ke UI dan beberapa kampus gitu. Nah, pandangan Prof sendiri seperti apa Prof dengan bentuk kelembagaan itu? ya ya ya. Oh, ya, pernah didiskusin di departemen kita, di departemen publik di Depok ya, online gitu tentang IKN ini. Kalau undang-undang IKN itu dibuat pada saat undang-undang dasar yang lama, itu nggak ada persoalan di sisi legal, Mas. Kacamata saya ini. Yang judicial review juga sebagian kecil sayangnya mengangkat kok sorotan saya ini. Banyak kan ngomong kondisi kota Nusantaranya, terus fisik, terus Hankam Rata begitulah, lalu planologinya gitu. Yang ngangkat legal otorita di saat Undang-Undang Dasar baru ada tapi diselipin sedikit kayaknya. Kalau saya sih sepanjang Undang-Undang Dasarnya masih yang sekarang ini berlaku ya, saya nganggap otorita itu menyalahi karena sandarannya pasal 18B, mau 18A atau 18 salah gitu pandangan saya. 18 itu jelas, semuanya otonomi gitu, provinsi, kabupaten, kota. 18A atau B itu untuk otsus dan yang istimewa. Otorita yang dibuat Undang-Undang IKN itu langsung sentralistik, administratif gitu. Kalau teori ini membahasnya justru yang banyak diungkap Arthur Mas yang otonomi juga, yang otonomi. EDP itu dalam rangka untuk otonomi daerah gitu. Tapi karena ada banyak eh, perkembangan di dalam riset dan empirik, EDP bisa untuk dalam rangka dekon, ya, bisa yang semacam otorita IKN itu atau otorita zaman dulu Batam, ya, sekarang digabung dengan wali kota Batam malah ya di handle dari satu karena sadar bahwa satuan unit administratif belaka di Undang-Undang Dasar sekarang nggak ada, tapi bikin IKN dibikin seperti Batam dulu. eh, Malah lain karena langsung dihandle Presiden dan DPR kan gitu. Kalau Batam kan ada badan otorita di tingkat nasional ya, yang nanti menjadi bosnya otorita yang beroperasi di Batam sana. Nah, dasar teorinya nyambung ke EDP tanpa otonomi, Mas. Nah, kalau konteks Indonesia sampai minta pendapat saya itu jauh lagi ya, saya kaitin dengan kan mesti ada dasar hukum yang diacu, kan undang-undang dasar jadinya. Sampai hari ini saya berpegang masih keliru. Jadi silakan pindah ibu kota, undang-undang IKN-nya masih harus disesuaikan dengan undang-undang dasar. Atau undang-undang dasar jadi diperbaiki.
seperti undang-undang lama lagi, amandemen lagi, kembali ke masa yang lama. Tapi liar kan, kalau undang-undang dasar diperbaiki, nanti nyambung projo, nanti isu luas, politis betul. Jadi ini serba maju kena mundur kena begitu ya. Artinya ya kalau mau yang aman, jika menang judicial review ya jalan terus nggak apa-apa silakan. Tapi tetap orang kayak saya masih nyalain. Kan tapi jalan, Mas. Jalan kan kalau yang nyalain undang-undang dasar jalan kan ada banyak, ya. Dijewerin sama MK tetap aja jalan. Jadi jalan pasti kalau pun menang ya di MK gitu, wong kalah aja jalan gitu ya, jalan. Nah, kalau kalah ya orang-orang yang lurus kan memperbaiki undang-undang. Tapi bukan berarti enggak jadi pindah ibu kota ya. Enggak jadi pindah ibu kota bukan berarti itu, diperbaiki aja, tetap pindah ibu kota. Nah, kalau mempersoal pindah ibu kota itu ada orang-orang yang mempertanyakan iya. Bagian saya hanya ngomong ngingetin undang-undangnya aja. Silakan disiapin. Wong maunya politik pindah mau politiknya sekarang kan gitu. Kan kemauan politik. Dulu Pak dari zaman Soekarno malah ya, cuma nggak terwujud. Sekarang mau diwujudkan ya kayaknya. Disiapin semuanya kan gitu. Nah, juga udah diketok, undang-undangnya udah diketok gitu loh. Ya, jadi kemauan politik dibuktikan undang-undangnya juga udah jadi ya, tinggal pindah. Nah, berat ya, terus kayaknya kan terus ya. Kemauan politiknya besar soalnya. Jadi akan pindah, hanya itu saja undang-undangnya harus disesuaikan. Itu pandangan saya, pandangan orang kecil dan sekelompok kecil ya. Saya baca nggak nyambung ini di era undang-undang dasar yang sekarang. Gitu loh. Gitu Mas Zaki. Baik, Cukup? terima kasih Prof. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi dirinci nih Mas, Mbak. Jadi 6 nih. Tapi ya per kolom pembahasannya sekaligus gitu. Ya seolah-olah 3 lah. 3 kolom ini dikupas gitu Mas. Yang eksklusif share ini jadiin 1 pembahasannya. Oke, perhatikan. Jadi dari sisi proses, CDP dan EDP itu muncul. Kita lihat menurut proses ya, kita bisa pahami dalam bagi dirunut secara proses. Itu maksudnya, baik CDP maupun EDP. Dalam CDP, contoh ya, logika tata negara ada yang membuat kebijakan, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Nah, makanya ada 3 kuasa, ya, 3 pembagian kekuasaan. Udah ditulis sama pakar-pakar filosof dari sejak lama, ya, salah satunya Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, ya, separation of powers. Walaupun kita nggak nganut pemisahan katanya, adanya pembagian. Ya di debat di Indonesia begitu, tapi di internasionalnya kan yang jelas ada 3 bidang itu kan, 3 cabang kekuasaan minim-minimnya di negara yang beradab. Itulah Mas. Negara kalau nggak ada 3 cabang dibedakan, kurang beradab. Ya, makanya monarki sekarang, monarki yang beradab itu ada yang menjalankan fungsi-fungsi ini dipisah gitu ya sekarang. Dulu enggak, raja ya, semuanya itu 3-tiganya raja. Gitu. Nah oke, gitu republik udah dikenal, pasti ada 3 cabang kekuasaan ya gitu. Nah ada proses, by proses ya, eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif.
Itu berkembang, ada yang 5, 8 gitu. Tapi paling enggak 3 ini Mas, proses ya, proses. Nah, ini CDP-nya. Kalau EDP-nya pusat di nasional menetapkan code of conduct. Di daerah secara proses begitu ditetapkan ada code of conduct, ada yang melaksanakan. Jadi bagian subnasional itu melaksanakan code of conduct walaupun dalam otonomi. Negara nasional bikin kebijakan besar sampai ada tujuan yang jelas, tata ruang, macam-macam tuh. Undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan. Nah, nanti di bawah melaksanakan code of conduct itu. Proses gitu ya. Secara teritorial di segi proses membawa di tingkat nasional menetapkan code of conduct strategis ya, di bawah melaksanakan. Maka akhirnya terjebak daerah dikira bawahan pusat. Padahal secara hukum itu, secara bagi kuasa, bagi proses, harusnya logikanya ngerti, daerah itu jalanin. Ya, jalanin walaupun dia punya otonomi, ingat, otonominya jangan dicelakai, jangan diintervensi jauh. Cukup ada code of conduct, daerah jalanin, pemerintah pusat kembali ngawasi, dijalanin enggak? Kembali ya, kembali di tingkat nasional yang ngawasi, mungkin pihak lain, DPR-nya atau kita tunjuk DPOD, ada DPD begitu ya, untuk ngawasi jalannya pemerintahan daerah. Jadi ada proses code of conduct, tetapkan, ngelaksanain gitu. Nah, kini kecil, bukan dirinci, terus diintervensi, ya seolah-olah nggak ada otonomi. Logika nyuruhnya lebih kuat, pengennya nyuruh daerah, disuruh gitu. Padahal hanya rambu-rambu mestinya ya, jalanin. Masing-masing silakan lihat. Tapi ada bagian pemerintah pusat yang tidak dikasih ke daerah ada, misalnya 5 bidang, ya itu dijalanin semua sama dirinya. Daerah boleh bantu, disuruh bantu doang. Keamanan Hankam, nah daerah bantu. Tapi semuanya kan dari Panglima TNI sampai Pangdam bahkan sampai bawah itu alatnya pusat semua, gitu, nggak ada daerah. Ini dalam rangka EDP yang tanpa otonomi untuk anak buahnya. Ya, daerah tetap ada otonomi, jadi nggak jalanin yang 5 bidang. Nah, jadi kalau yang konkuren, pusat code of conduct, daerah ngelaksanain code of conduct gitu, ya. Segi proses, Mas. Nah, makanya tadi ada yang eksklusif, ada yang berbagi. Yang CDP sekarang yang berbagi muncul ya, bahwa eksekutif bantu legislasi. Bahkan eksekutif mengambil dari dulu ada gerasi bagian dari yudikatif ya di Indonesia. Jadi ada yang eksklusif, ada yang share. Nah, gitu Mas. Ya, share, eksklusif. Kalau eksklusif masing-masing punya sendiri-sendiri, nggak ada yang sama. Kalau share berbagi, berbagi. Oke, lanjut. Atau mungkin ada yang mau nanya di sini proses. Kan nanti dilanjut yang tengah, function. Ada yang nanya? Galuh Hikmah mau nanya, Galuh. Enggak? Belum. Dengerin. Ya. Dengerin. Dengerin apa? Dengerin yang lain ini. Oke. Kalau tidak ada yang nanya, saya lanjutin lagi. Sel berikutnya. Ya, sel berikutnya function. Nah, function. Tuh. Fungsi. Buku Arthur Mas, saya harus strict. Bukan ngarang sendiri ya, Mas, Mbak. Nanti Anda baca kalau bisa. Minta ke perpustakaan ke Mas Pri, Arthur Mas sudah ada apa judulnya, Power Distribution of apa ya, saya lupa nih. Ada powers-nya.
Oh, Arthur Mas ya. Arthur Mas. Waduh, Mas Muluk nyebut-nyebut. Kalau saya lupa. Eh, ya, ada powersnya lah. Area and powers, maaf. Area and powers sampai lupa. Area and powers ya. Arthur Mas, silakan. Nah, fungsi melangkah berikutnya ya. Di buku itu saya herannya mengerucut, Mas. Begitu bahas fungsi, yang dikupas fungsi-fungsi pemerintahan aja, nggak di 3 cabang kekuasaan. Jadi fungsi dalam eksekutif. Kalau Anda nanya mengapanya ini, ya saya harus ngubungi Arthur, Mas, masih hidup apa enggak? Kayaknya sudah lewat ya, sudah. Guru besar lama ini dari Amerika. Kehutanan ini bukan kehitanan ini. Salah, harus mana tulisannya? Bentar ya, saya tulis kehutanan kok kehitanan. Oke, sudah saya save dulu. Kehutanan. Oke, baik. Ya, sudah diperbaiki. Kehutanan, pendidikan, kesehatan, gitu loh. Ya, itu fungsi-fungsi. Jadi di CDP, pemerintahan nggak mungkin dikerjakan oleh satu unit semua fungsi. Begitu maksudnya Arthur Mas. Dalam eksekutif bagi, ya mungkin dia nggak bahas yang lain, barangkali di dalam yudikatif, di dalam legislatif juga ada function-function. Nah, dia nggak sampai, Mas, di buku itu. Hanya di bidang pemerintahan. Muncul, dicontohin dia, kesehatan, pendidikan, kehutanan, gitu. Itu ya, catat ya. Itu loh. Jadi, ada function di dalam eksekutif. Nggak mungkin semua dikerjain presiden sendirian, semua bidang, ya kan? Setuju kan? Negara yang beradab ada bagi tugas. Biasalah, teori organisasi dalam administrasi publik sudah sangat mengerti itu, nggak mungkin beban semuanya untuk kerjain semua, ya kan? Nah, maka ini by function muncul fungsi pemerintahan yang terpecah-pecah atau terbagi-bagi. Nah, vertikal jelas daerah kasih otonomi sesuai urusan itu. Kalau konkuren function yang nggak eksklusif, ya ada mengatur mengurus. Desentralisasi ini namanya sudah. Ada desentralisasi di sini, Mas. Ya, dalam fungsi ini ada desentralisasi ke daerah yang EDP. Muncul desentralisasi. Bisa share, bisa eksklusif. Ada yang hanya dikerjakan oleh Mas Menteri, nggak bisa ke daerah. Dipegang terus oleh menteri-menterinya, walaupun dia konkuren, ya hanya dipegang menteri. Pasti misalnya standar nasional, ya kan gitu. Tujuan nasional dalam sektor itu. Apalagi yang 5 bidang, yang hanya dipegang pusat, yang absolut. Memang nggak ke daerah, ya nggak ke daerah. Daerahnya bantu. Jadi ada eksklusif, ada yang share gitu. Pak, antar kementerian ada yang share. Oh, sekarang zamannya kolaborasi, Anda yang bisa tahu jawab kehutanan, pendidikan, kesehatan, saling kerjasama, apa yang bisa share bareng. Ya, ada yang eksklusif, nggak bisa dipegang terus sendiri. Ya, itu ada. Sekarang BIN ngerjain vaksin, ya kan, gitu. Share berarti vaksin. Kolaborasi, ya kan. Oke, lanjut. Fungsi sudah. Mau konstituen, mungkin ada yang mau nanya dulu. Fungsi enggak? Enggak juga ya, saya lanjut juga sih, Mas Zaki. Gitu, Mas. Kalau belum tertarik nanya. Ada yang tertarik? Enggak, Pak. Tesisnya soal lain. Oh, enggak. Oke, berarti enggak ada. Mungkin sudah nulis yang lain ini, jangan-jangan. Oke, baik. Saya masih tungguin. Sekarang melangkah ke konstituen. Konstituen. Jadi 2 kotak sudah kan? 2 kolom maksudnya.
Nah, maaf. Nah, 2 kolom sudah, tinggal konstituen. Konstituen kan orang yang masyarakat yang dilayani atau yang menjadi bagian dalam proses proses yang berlangsung di bidang itu, ya. Nah, ini loncatnya ini. Ini harusnya saya perbaiki dulu lagi. Ini ternyata loncatnya. Loncatnya di sini. Nah, oke. Saya balik lagi. Nah, loncat nih tadi. Nah, ini harusnya tadi ke sini. Ya kan? Ada by area, by CDB di ibu kota, ya. By area ada ke bawah, vertikal. Oke, lanjut, sudah sampai sini. Kita ke konstituen. Nah, konstituen. Dari konstituen, Mas, Mbak, capital division of power dapat terbentuk lembaga dengan masing-masing masyarakat yang diwakilinya. Nah, jadi konstituen itu maksudnya masyarakat yang terwakili aspirasi kepentingannya lah, gitu kira-kira. Nah, CDP kan ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, Anda lihat di legislatif masyarakat dengan partainya. Eksekutif sekarang pilpres, jelas. Jadi masyarakat keseluruhan Indonesia, dua-duanya, sharing atau eksklusif. Begitu dalam rangka eksekutif mestinya full, bareng-bareng ya, sama-sama konstitusinya nasional. Tapi kan orang nggak bisa lepas. Anda milih saya enggak, kan gitu ya. Nah, faktanya berbunyi itu, tapi sebetulnya konstituennya beririsan. Yudikatif pun demikian. Yudikatif malah nggak kenal karena nggak pemilihan ya. Tapi kan dari DPR-nya yang angkat ada warna-warni sekarang. Ngisi Mahkamah Agung mau konstitusi kan DPR, ya kan? Ada wakil pemerintah, ada wakil dari kelompok masyarakat, ada partai gitu loh, ya. Jadi ada konstituennya tuh, Mas, di MK, MA gitu, PPK itu loh. Di luar yang lazim 3 itu, eksekutif, legislatif, yudikatif tuh, Mas. Masing-masing konstituennya beda. Sama-sama nasional, ingat itu. CDP itu jelas konstitusinya masyarakat Indonesia keseluruhan nasional, tapi ada irisan. Pada faktanya saling karena kekuasaan, ya, kekuasaan. Sekarang partai pemenangnya PD Perjuangan, ya, itu berwarna jadinya mendominasi. Ada partai besar mendominasi jadi koalisinya PDI, ya. Yang bukan koalisi di pinggir jadinya, di luar. Tapi di DPR ada, ingat, ya, itu Mas. Nah, ini membuat dinamis. Yang penting tahu tujuan bangsa, kepentingan nasional. Kalau konflik yang di nomor satu kan, wah bisa pecah. Nah, saya kira sih sudah paham ya elit bangsa kita. Nggak ingin Indonesia hancur. Nggak. Semua ingin Indonesia bagus. Nah, cara yang bagus punya perbedaan pendapat. Begitulah kira-kira ya. Nah, oke. Di federal lebih complicated, Mas, negara federal, ya. Karena ada yang namanya Senat. Di Indonesia ikut-ikutan ada organ namanya DPD. Mirip-mirip, tapi ternyata bukan basis negara bagian. Itu bedanya itu. Tapi mau dimirip-miripin. Mereka pada ngeluh, kok lemah saya ya. Ya Anda bukan mewakili negara bagian. Kalau kuat nanti kita jadi federal. Ada yang berpikir itu ya di antara pakar tata negara. Memang adanya senat yang lazim di negara federal, mewakili negara bagian, Mas.
Indonesia gara-gara separuh berbasis dapil, separuh partai yang dapil menjadi basis untuk ngisi DPD, ya gitu. Nanti ada pemilu untuk ngisi DPD berbasis itu. Nah, walaupun tidak dengan partai, tapi dari dapil-dapil itu ngisinya, gitu loh, Mas. Ya. Nah, ada ya Indonesia mirip Senat, namanya DPD. Konstituennya overlapping sama semua, karena orangnya sama kan masyarakat Indonesia nasional, ya Mas, Mbak. Ada yang sharing, ada yang eksklusif, gitu. Jadi dari sisi konstituen pada CDP terhadap masyarakat yang dimiliki kepentingan secara nasional, di mana terdapat pembedaan konstituen antar lembaga. Nah, itu catatannya, simpulannya. Kalau EDP, Anda udah pasti paham. Secara nasional, konstituennya masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kalau Pemda, berarti tergantung Pemdanya. Anda warga mana? Berarti Anda konstituen dari Pemda itu, gitu. Saya domisili Depok. Nah, saya konstituen Jawa Barat sama Depok. Tapi bangsa Indonesia, ya kan? Beda dengan orang Papua. Ya, kalau ada masalah, bisa bicara dulu dengan Pemda setempatnya, nggak langsung ke Jakarta, gitu. Kecuali urusannya Jakarta, gitu loh Mas. Ya, jadi ini konstituen. Udah selesai, kotakan ini selesai. Tahu bagi kuasa, proses, fungsi, dan konstituen. Baik CDP, EDP. CDP, EDP definisinya juga udah. CDP Capital Division of Power di ibu kota, EDP Areal Division of Power. Ini selesai. Nah, bagi kuasa ini terus ada di setiap negara yang beradab. Sekarang kan beradab, ya. Sekarang di era modern ada yang monarki, ya, tapi monarki konstitusional, ya, gitu. Mungkin yang masih lemah ada, ya, nggak tahu Taliban, ya, kerajaan Saudi, ya, seperti apa cek Anda, ada bagi kuasa nggak di antara Taliban? Nah, bukan tali karet, tapi Taliban, ya kan? Korea Utara tuh, Anda cek, semuanya di Kim Jong Un, anaknya Kim Jong Il apa tuh? Hah? Ada bagi kuasa enggak? Tapi lemah ya kan? Tuh Mas, ke situ semua. Hah? Hanya pajangan, kalau orang Jawa petetan ya, pajangan, main-mainan doang. Sorry to say ya, dulu zaman Soeharto juga ada yang namain itu. Pajangan doang. Sebetulnya kayak Raja Pak Harto. Dulu ya Mas, sampai akhirnya ada demokratisasi, melemah Pak Harto, malah sampai apa terjungkal ya, step down gitu beliau. Terus reform, wah masih menyesuaikan demokratisasi. Ini masih juga konsolidasi Mas bangsa kita ya. Ya carut marut, efektivitas pemerintahan kan, jadi lihat saja ke sini, ke yang value-nya. Sorry. Aduh, harus di ini dulu. Nah, ke value-nya ini. Apa namanya? Kebebasan besar, welfare nurun, equality nurun. Jadi begitu. Ditekan ini bisa naik-naik, bisa. Ya, kan liberty turun. Ya, di Cina, di Korea Utara, di Taliban sedang ngejar loh Mas. Vietnam, Myanmar ya kan. Udah deh ramai itu. Equality dikecilkan ya. Partisipasi dikecilkan, demokrasi dikecilkan gitu. Welfare bisa
nggak tahu kekejar apa enggak. Liberty jadi kecil ya kan gitu. Nah, ini welfare-nya yang dikejot, liberty-nya kecil gitu. Equality dikecilkan. Bias bisa nggak ini naik? Gitu Mas ya. 3 ini pokok, mungkin ada value lain, tapi dari dulu yang jadi utama 3 ini. Dan optimum, nggak bisa maksimal semua. Satu rendah, satu tinggi, ya gitu ya. Kita sedang membesarkan demokrasi, tapi akhirnya turun sedikit demi sedikit, liberty turun juga, kita ke dalam ketakutan kalau ngomong yang nggak jelas ditangkap polisi. Hah? Waduh, takut. Jadi mendingan yang aman aja lah, sesuai undang-undang apa elektronik apa gitu. Kita tenang aja, nggak usah macam-macam. Kalau ngeritik yang ada basis data begitu, ya udah cari data dulu dan disampaikan dengan cara yang elok gitu kan, jadi aman. Ya, itulah ya. Welfare apakah kejar? Gitu. Di apa? Genjot mesti kalau sudah dalam kerangka itu. Baik, sudah ya 3 sel itu, maka ada yang nanya nggak lagi? Nah, silakan. Kalau nggak ada ya lanjut lagi terus. Belum? Monggo. Nggak ada? Izin Prof. Ini kepancing nih akhirnya. Mungkin juga kasihan sama saya kali. Pelik. Siapa nih? Yeli. Silakan, Iya. Mbak. Silakan, Mbak. Ini Prof terkait sama tadi equality itu kan biasanya apa namanya partisipasi masyarakat dengan maunya pemerintah dengan maunya masyarakat itu kan kayak ada pertentangan gitu ya Prof. Maksudnya gimana dalam pembagian itu bisa dua-duanya itu bisa dioptimalkan, maksudnya masyarakat bisa tetap berpartisipasi tapi ya tujuan pemerintah kekuasaan pembagian kekuasaannya itu bisa tetap apa namanya jalan gitu Prof. Itu aja Prof. Terima kasih. Oke. Bagus nih. Buku partisipasi dan risetnya banyak banget. Kalau Anda tertarik dan sekarang kalau semester 3 mungkin sudah di situ dan jangan-jangan hanya nanya juga sih, bisa jadi. Itu partisipasi, itu yang terkenal bukunya Arnstein, sampai masyarakat ikut mengambil keputusan, ya sampai. Ada yang paling bawah, yaitu placation itu dimobilize gitu, mobilize. Kalau Bintoro ngomong, apakah partisipasi dalam formulasi kebijakan atau implementasi kebijakan? Implementasi bisa derajatnya tinggi. Pada saat implementasi, merumuskan strategi implementasi, dia diajak enggak? Atau hanya untuk apa yang ramein, disuruh-suruh doang. Nah, jadi dari derajat tinggi, derajat rendah juga. Di formulasi, itu kita ingat, sistem politik kita perwakilan, jadi boleh lewat wakil rakyat. Tapi membuka, kalau misalnya pemerintah apakah membuka partisipasi langsung. Kalau langsung, memang mesti hati-hati, undang-undangnya harus dibuat, perda di tingkat lokal kalau memang Pemda ya. Nasional, bangsa Indonesia sekarang 260-70 juta. Nggak mungkin bisa langsung, harus lewat DPR. Dan kalau mau langsung ada yang namanya masyarakat aktif, yaitu lewat LSM. Ya, LSM. Nah, jadi kalau ngomong pengen ada nyambung, ya diatur jadi bisa undang-undang tentang penyampaian pendapat, ya sehingga akhirnya ngatur demo. Ada tentang LSM, ada tentang perbaikan kualitas DPR, karena kita kan sudah milih wakil rakyat. Itu sebetulnya partisipasi masyarakat sebetulnya. Sekali melalui pemilu. Nah, di situ kualitas partisipasi berbunyi gitu. Nah, apakah dalam implementasi proyek-proyek pembangunan, Herr Bintoro bilang, jadi ketika mau bangun jembatan, jangan ujuk-ujuk di masyarakat tertentu, masyarakat nggak pernah tahu, tiba-tiba ada jembatan mau dibangun. Nah, ya, jadi birokrasi juga harus dibuka untuk mengundang itu. Dan yang penting, Mbak, kalau mau nyambung itu enggak formalitas, sering formalitas, gara-gara ada undang-undang partisipasi, stakeholder, kolaborasi, ini yang penting ada tanda tangan kehadiran, gitu. Padahal nggak hadir. Nah, terus
dalam menyampaikan pendapat memang benar-benar ada diskusi, ada forumnya, jangan hanya asal gitu. Kita mulai yang serius gitu, insya Allah nyambung, harusnya nyambung dong. Dan kita ada jenjang di level mana urusan siapa kan gitu, karena ada distribusi urusan, function tadi. 2 minggu yang akan datang akan dikupas, dan minggu depan ngomong kenapa kita desentralisasi. Sehingga Pemda Kabupaten Kota ngerjain sesuatu yang sesuai itu, sehingga ada masyarakat ya kalau diajak partisipasi di bidang itu serius gitu, nyambung mestinya dong. Masyarakatnya dari tingkat desa, kelurahan gitu, kecamatan gitu. Nah, kalau di situ efektif, sayangnya kita sering kan terbentur pekerjaan masing-masing, interest masing-masing. Sehingga kepentingan atau munculnya fenomena formalisme nggak kehindari memang di target cepat, masyarakatnya sibuk, diundang nggak ada yang datang. Begitu diundang rame, isinya konflik. Ya, itu harus ada pemahaman orang yang serius ya, yang mau bahwa partisipasi adalah hal penting, sehingga nanti berjenjang juga akan masuk gitu. Nah, kita sering nggak sabar lah, nggak sabar dari berbagai pihak pengen cepat. Apalagi ada tekanan dari birokrasi, ada target di tingkat nasionalnya gitu. Kalaupun di tempat lokal juga ada politisi yang pengennya cepat gitu ya, model kepala daerah yang pengen cepat gitu juga menargetin birokrasi, akhirnya juga partisipasi lemah. Nah, soal ini harus dihadapi dengan baik, ya forum yang dimungkinkan untuk dibuat mesti sampaikan ya, supaya jadi perhatian dari berbagai pihak elit yang menentukan itu ya. Jadi jangan nyerah. Nah, yang penting ternyata untuk hal-hal yang buruk, ada korupsi, ada kesalahan membaca gitu ya. Kalau bacanya bagus cepet, why not, nggak apa-apa ya. Pengen cepet-cepet, tapi bacanya bagus, nggak masalah juga ya. Kita lihat gitu dalam perjalanan ada evaluasi, dibuka ruang evaluasi, Mbak. Itu sering kita evaluasi juga evaluasian. Nah, formalitas lagi. Bangsa negara berkembang itu sering formalisme itu. Evaluasi nggak serius. Ngerumusin kebijakan nggak serius. Harus serius lah sekarang itu. Itu menurut saya sih, Mbak Yeli. Oke, baik, terima kasih. Ya, berarti sama-sama. maksudnya lebih ke selama semua dilaksanakan dengan profesional, maksudnya dengan tidak sekedar formalitas, ya Siap. sebenarnya bisa gitu ya, Prof. Siap, ada peluang gitu. Makasih, Prof. Dan kita memahami ada perwakilan, ada yang level partisipasinya gitu. Ya, proporsional, nggak semua digebiau ya. Saya harus ikut dalam menetapkan kebijakan untuk semua hal gitu. Itu harus dipahami juga, gitu Mbak. Oke, sip. Lanjut. Ada lagi? Nggak ada? Nah, oke deh. Kita sudah 5:30 lewat 3. Saya ada ngajar jam 18:15. Jadi memang harus berhenti di 18:00 maksimum. Ya, karena kan maghrib juga gitu ya. Semuanya lah, Anda juga sepakat kayaknya tuh SKS. Oke, nanti Pak Made nih full bisa 2 jam. Dan mudah-mudahan saya next time nggak bentrok gitu. Begitu nggak jadi pengelola, ada yang bentrok. Saya nggak ngawasi. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke menukik di desentralisasi, saya harus sampaikan ini dulu. Ya kan? Kan dulu kalau lihat literatur, riset, ya, kenal apa yang namanya negara bangsa itu enggak dari zaman Nabi Adam gitulah kira-kira ya, dari sejak Yunani kuno itu enggak. Dikenalnya polis yang mulai cikal bakal modern negara itu negara kota kecil-kecil Mas, kecil-kecil. Di saat itu enggak dikenal IDP, yang dikenal CDP doang Mas, Mbak. Yang menginspirasi negara bangsa sekarang
tata caranya, proses-prosesnya itu di polis city state di Yunani itu pemikiran modern Barat, ya, pemikiran modern Barat. Yang mungkin diadopsi di peradaban Islam mungkin, ya, mungkin. Nah, itu ada kota Madinah, lalu jadi negara-negara sultanan itu monarki gitu. Tapi ada pembagian kekuasaan, ya. Ada mau musyawarah terus jalanin terus ada yang ngawasi, ya. Itu kan dianggapnya mirip juga dengan pada masa polis state, city state, ya, di Yunani kuno sebelum Masehi gitu, ya. Nah, itu dicatat sama akademisi, riset itu diformulasikan dalam teori, konsep, nggak ada diakui di saat itu ADP yang namanya Areal Division of Power di kota kecil, negara kecil, kota itu nggak ada. Dikenalnya setelah ada Alexander the Great, Anda kenal, ya, Alexander the Great yang memimpin Makedonia, mulai naklukin polis state jadi sebuah negara. Nah, di situ ADP muncul catatan ahli hukum, orang namanya George Jelinek, hukum tata negara ini Mas. Anak hukum tahu ini George Jelinek, bukunya besar, apa bahasa Jerman itu, ya. Stars apa gitu. Wah, Anda harus klik tuh di Google Jelinek, nanti muncul judul bukunya, ya. Di situ diakui ADP muncul setelah Alexander the Great bikin Makedonia, ya, menguasai Eropa sampai India, Mas. Sampai akhirnya dia meninggal, ya, mengecil lagi, lepas negara bangsa itu, lepas sendiri jadi negara. Nah, itu ada areal division of power karena negaranya besar. Pas city state nggak ada, adanya CDP. Nah, di dalam negara bangsa dikenal dua bentuk utama, ada negara kesatuan, ada federal. Nanti di pertemuan 6 pertemuan 7 membandingkan desentralisasi di federal dan desentralisasi di kesatuan. Enggak sekarang, enggak. Tapi nanti di pertemuan 7 perbandingan antar federal dan kesatuan. Ini yang sering misleading, Mas. Dikira sama, oda di federal dan oda di kesatuan sama, jadi harus dibahas, ya. Nah, dua-duanya memunculkan ADP pakai desentralisasi atau devolusi, melahirkan otonomi daerah, ya. Di negara federal, kalau hubungannya antara negara bagian dan federalnya, federalism. Nah, begitu dengan Pemdanya itu letaknya di dalam negara bagian, Mas. Itu pakai desentralisasi, ya. Jadi ada ADP di dua tempat. Ada ADP di federal dan ADP di kesatuan, gitu, ya. Nah, ini muncul apa sih devolusi sama atau desentralisasi itu bagi urusan sehingga muncul Pemda, ya, gitu loh. Nah, tapi harus dicatat bisa juga akhirnya ADP yang tanpa otonomi, yaitu orang pusat di daerah, namanya administrative decentralization, gitu, ya, managerial decentralization, gitulah. Nah, oke. Tuh Prof Ben. Apa sih desentralisasi? Mengotonomikan suatu masyarakat berada dalam teritori tertentu. ADP, Mas. Sesuai konstitusi ada provinsi, kabupaten, dan kota. Semuanya otonom ini, Mas. Gitu. Pasal 18 sekarang clear nyebut ini. Tidak ada otorita. Ya, nggak ada. Gitu loh. Pasal 18 yang sebelum amandemen, daerah besar dan daerah kecil. Nah, di penjelasannya bisa otonom, bisa administratif belaka. Nah, kalau itu otorita boleh tuh zaman sebelum amandemen. Sekarang dikunci, Mas, oleh Undang-Undang Dasar. Semua otonom, gitu, ya. Nah, ini UN. Desentralisasi apa sih? Tuh, ada subnational government to hold defined sphere of autonomous action. Ada otonomi. Which typically mean the use of subnational election. Jadi ada orang yang dipilih ngisi Pemda. Itulah letak kriteria ada autonomous action karena ada orang yang dipilih
election di daerah. DPRD dan kepala daerah sekarang. Dulu kepala daerah dipilih melalui DPRD, Mas. Zaman Pak Harto, ya, diintervensi pusat. Zaman reform nggak ada, diganti pilkada langsung, diisi oleh election gitu, kepala daerah. Jadi sekalian dengan DPRD-nya berarti. Ya, ada otonomi itu. Desentralisasi itu menciptakan otonomi di tingkat lokal. Oke. Nah, ini dalam konstitusi saya sebut-sebut pasal 18 untuk Indonesia. Monaco, Mas, yang pernah ke Monaco siapa? Kecil banget. Monaco lebih kecil dari Singapura, Mas. Ada Pemda. Singapura lebih besar, nggak ada Pemda. Satu-satunya nggak ada Pemda itu Singapura. Monaco ada, Mas. Nih, pasal ada komun tuh, komun nih, ya. Lalu jelas common is administered by municipality tuh, ini ya ada di artikel 79 di Undang-Undang Dasarnya Monaco pasal 79. Chapternya chapter tentang komun nih, chapter 9. Tuh, Mas. Chapter 9. Ini daerah otonom. Itu, Mas. Anda cek aja seluruh negara muncul Indonesia pasal 18. Monaco, Mas. Tempatnya enak, Mas. Ya, dulu dijajah Prancis apa ya? Hafal saya. Apa sih Pemda itu karakteristiknya? Nah, kalau rujuk 3 nama besar ini, Anda kalau riset Pemda, baca bukunya 3 orang ini, wajib. Kalau riset Pemda nggak baca bukunya 3 orang ini, belum nendang katanya, Mas. Ya, Rondinelli, Nellis, dan Sema. Dennis Rondinelli, Nellis, lengkapnya siapa ya? Robert Ernelis apa ya? Robert Ernelis. Kalau Sema, Sabir Sema. Ya, orang pintar semua nih. Tapi yang banyak aktif Rondinelli. Rondinelli sudah meninggal. Nah, yang Nelis Sema saya nggak tahu kabarnya. Kalau Rondinelli sudah ada kabar. Setelah RIP Rondinelli sampai seluruh dunia tahu. Karena ini orang hebat banget, bukunya banyak, dipakai di UN, di Kompartemen Public Administration, Mas. Risetnya local government. Karakteristik Pemda menurut 3 orang ini di bukunya tahun 83 are otonom, independen, tuh, Mas. Jadi jangan membuat Pemda tapi dependen, ya kan? Itu loh, otonom. Kalau belum paham, dilemahkan, dikuatkan. Gitu loh. Jangan diintervensi sehingga dia jadi semakin lemah. Ini menuju lemah ini. Gara-gara kepentingan internasional ya harusnya bareng-bareng. Kalau kuat semua itu Indonesia. Ya. Clearly perceived as spirit level terpisah. Ya, jadi enggak bawahannya pusat, bukan bawahan langsung, enggak, Mas. Bukan birokrasi langsung pusat, bukan. Di otak Anda di KL nganggep Pemda itu disuruh-suruh itu keliru itu. Dia harus otonom, independen. Ya, dan spirit level, Mas. With central authority exercise little nih, boleh kecil. Atau bahkan nggak ada direct control, gitu, Mas. Kontrol pakai R ya, jangan sampai R-nya hilang. Jadi direct control itu nggak ada malah. Ini maunya langsung intervensi. Ya, indirect adanya, Mas, pakai hukum gitu, diingetin, dibesarkan, dia difasilitasi supaya pas jalannya sesuai urusan yang diemban gitu loh. Ya, dia otonom. Ada politisi lokal yang mengatur dan mengurus sendiri untuk masyarakat setempat. Ya begitu diindependenkan pada korupsi gitu ya, pada liar. Ini yang perlu diajarin juga supaya bisa on the track. 2, local government have clear and legally recognized geographical boundaries. Jelas garis batas wilayahnya, Mas.
Jawa Barat dari mana sampai mana disebut di undang-undang. Lintang selatan, lintang utara, wah, liku-likunya ada tugu selamat datangnya gitu. Ya. Jadi legally recognized geographical boundaries, ya, within which they exercise authority and perform public function. Jadi dia berfungsi untuk di batas itu, nggak akan melebihi. Ya, konflik batas daerah masih ada, harus diberesin, Mas. Ketiga, dia badan hukum, bisa dituntut dan menuntut. Ya, maka kalau salah, warga bisa nuntut. Gitu loh. Kalau benar, ya sudah. Ya, warga harus nurut. Jadi soal ini akhirnya urusan yang dikembangkan dikelola daerah harus jadi perhatian. Nah, kita akan melangkah ke bagi urusan. Nah, bagi wewenang, bagi puasa, termasuk di dalamnya desentralisasi itu bagi urusan, bagi fungsi tadi. Ya, di CDP function muncul, di EDP muncul. Nah ini dengan desentralisasi, gitu loh Mas. Ya, nah, ada function. Nah sekarang mau ngomong antara bagi kuasa, Pemda dan urusan pemerintahan. Pembagian kekuasaan berbasis EDP, baik proses, fungsi maupun konstitusi di tingkat lokal, bahwa adanya urusan yang diserahkan kepada daerah otonom. Distribusi ini adalah hal yang urgent, mensukseskan efektivitas pemerintahan secara nasional maupun tingkat lokal. Karena nanti jadi alat tujuan bangsa, sama-sama. Jangan dianggap terpisah, terus kemudian terserah sendiri daerah. Enggak. Bareng, kalau lemah dikuatkan, diajarin biar hebat. Turut mensukseskan program pemerintah, termasuk reformasi nasional. Nah, kita harus tahu bagi urusan dengan demikian. Sebelum masuk, ada pertanyaan enggak? Kan mau ngomong bagi urusan, tapi tinggal 15 menit. Satu tanya aja, kalau ada pertanyaan satu saja. Kalau enggak ada, lanjut lagi. Mohon izin Pak, selamat sore Pak Prof. Satu ini, siap. Siap. Anggota. Kami izin, bukan mau bertanya Pak, mungkin mau izin memberikan ini Pak, bahwasanya ada beberapa mahasiswa yang tidak masuk dalam list presensi Pak, karena kendala tes, sehingga kami mohon izin berkenan kepada Bapak untuk menjadi catatan kehadiran kami Pak. Ini ada 6 orang. Demikian. Kendala apa tadi? Proses kendala IRS Pak, siap. IRS. Siap. Mas Ketua kelas catat, ya, lalu WA saya ya Mas. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya, Pak. Siap. Oke, baik. Lanjut kalau gitu, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Tolong supaya saya absensi ke SIAK dan ininya pas Mas di WA ke saya. Oke. Terima kasih. Jadi, nah, ngomongin distribusi harus tahu kelompok urusan pemerintahan. Kalau dosen bersama saya di tempat ini, itulah yang berkecimpung. Nanti boleh nanya-nanya ke beliau tentang ini juga, kalau pas beliau nyebut-nyebut organ Pemda atau keuangan, SDM, terus ngomong urusan, nah silakan Anda tanya, beliau lah yang bikin soalnya. Ya, jadi itu saya sebut Made Suwandi 2017, tapi guru saya juga saya sebut. Dan lain-lain di tingkat internasional, jurnal internasional juga nyebut, ya Mas, Mbak. Jadi kelompok urusan itu ada secara nasional, ya, urusan yang nggak boleh didesentralisasikan, tabu. Jadi praktek negara di internasional biasa dipegang pemerintah pusat. Di federal maupun di kesatuan lazim muncul urusan kayak gini. Kalau di federal prosesnya beda dengan kesatuan. Ya, nanti saya akan sampai di pertemuan 7 tapi ya sabar. Ya, ada yang mutlak pegang pusat. Ada yang didesentralisasikan, namanya urusan konkuren yang dapat didesentralisasikan. Jadi memang negara besar yang menganut desanya ada pemerintahan daerah harus manfaatin ini Mas, Mbak. Harus berbagi urusan supaya efektif ya pemerintahan. Pemerintah pusat tetap memiliki peran yang dapat itu, pemerintah pusat ada perannya masih. Jadi negara masih berperan nasional, walaupun sudah didesentralisasikan, bukannya hilang,
urusan itu di tangan pusat. Enggak, buktinya Menteri Pendidikan masih ada. Ya, jadi kendali total malah. Tapi jangan intervensi dan Pemda yang dikasih urusan pendidikan dikira bawahannya itu dia otonom, yang jadi bos DPRD dan kepala daerah, terutama kepala daerahnya, Mas. Ada yang harus diluruskan otak kita. Ya. Urusan mutlak milik pemerintah dapat bersifat sektoral, ya, dan urusan PUM, pemerintahan umum yang masih pegang presiden. Ya. Sedangkan yang didesainnya bisa sektoral, disebut urusan konkuren. Nah, desainnya ini, Mas. Tuh, sektoral, ya. Dapat sama tidak dapat ini yang mutlak. Nah, ini yang konkuren. Di yang konkuren ada yang masih dipegang pusat, ini tidak didesentralisasikan. Jadi dengan apa? Manajemen sentralisasi dekon. Yang didesentralisasikan ada yang wajib, ada yang prakarsa sendiri, masuk provinsi, kabupaten kota. Nah, panah-panah ini lihat. Kalau dekon berarti pakai instansi vertikal. Ya, kalau Medebewin bisa tugas ke daerah otonom, makanya nyambung nih Medebewin, tugas pembantuan. Kalau dekon mestinya jangan ke sini, karena definisi dekon itu alat pusat di daerah. Pasal dalam Undang-Undang 23 jadi akhirnya merambah ke undang-undang sektor yang lain, bahkan diciptaker. Dekon bisa ke gubernur. Ada deh Indonesia ini panah ke sini. Sudah bukan ahlinya nanti Mas, Mbak. Saya sengaja panahin ke gubernur di provinsi. Karena salah. Kenapa salah? Lihat nih, definisi nanti dipanjangin di 2 minggu yang datang. Ini PUM, harusnya ke wakil pemerintah. Kalau PUM boleh, tapi kalau sektor enggak, Mas. Kalau sektor enggak, harus instansi vertikal sendiri. Itu loh ini, ya. Kalau PUM wakil pemerintah, memang gubernur wakil pemerintah. Ya, PUM itu urusan nasional yang bisa dilimpahkan ke PUM, ke wakil pemerintah, bukan ke daerah. Kebetulan wakil pemerintah di tangan gubernur, gubernur kepala daerah. Bukan berarti ke daerah. Ini PUM nanti ke bupati wali kota, padahal bukan wakil pemerintah, salah lah gitu. Nanti saya jelasin kesalahannya di pertemuan keempat tentang dekon. Pertemuan 3 desentralisasi sentralisasi minggu depan rasional, ya. Itu dijelaskan juga dekon apa. Di pertemuan 4 dekon khusus PUM lebih jauh, ya. Mengapa ada wakil pemerintah gitu. Tuh Mas nih, salah satu saja saya cuplik dari UN, United Nations loh. Organisasi internasional paling besar, paling hebat, supreme, nggak ada lawan lagi. Ngomong, Intel resigning responsibility to fill office of national ministry and improving the national government response in remote territory. National ministries fill office-nya, bukan ke orang daerah. Apalagi ke wakil pemerintah. Itu wakil pemerintah wakilnya Pak Jokowi, bukan ministris. Jadi dekon sektoral mestinya ke instansi vertikal, field office. Itu loh. Ini satu. Pak Hendrimatik juga, lihat. Pak Ben juga, aparatnya di daerah. Aparat pusat. Staff of Central Department ini Hendrimatik, lebih senior dari Rondinelli, lebih senior dari Sema. Sudah meninggal pasti. Ini sama dengan Philip Mahut, lebih tua. Kalau ke sini masih ada ahli-ahli Pemda itu cium tangan kayak syekh gitu ya. Kalau ahli agama Islam itu syekh, ini Hendrimatik, syekh ya, cium tangan. Ahli banget Mas. Ini Mas bukunya banyak lagi, lebih banyak. Masih belum ada internet ya, bukunya udah banyak banget. Ya, ini dekon tuh Mas, ya, dekon jelas orang pusat di daerah. Indonesia undang-undangnya lenceng. Nah,
Untuk yang didesentralisasikan, Mas, yang ini otaknya. Nah, yang ini nih, ini, yang kecil ini, caranya bagaimana? Nah, caranya ada yang namanya metode desentralisasi. Selamat sore, Prof. Mohon izin kami melapor. Oh, tadi ya. Pak, izin bertanya. Oh, ada yang mau nanya nih. Gimana dong? Lanjutin dulu lah. Tadi nggak langsung on cam ya, langsung ngomong gitu. Metodenya ada dua. Chat aja Prof ya. Nanti sebentar, karena sedikit lagi kok ini. Jadi ada dua cara bagi, dirinci sama sisa. Nah, general kompeten atau dirinci. General kompeten itu sisa, open and arrangement sisa. Atau dirinci, spesifik. Nah, kalau diri open, ya, yang namanya sisa, itu anak IPDN namanya ajaran formil. Nah, ya, itu formil. Daerah boleh melakukan apa aja asal bukan yang diurus pusat. Nah, itu namanya open and arrangement. Pernah dianut di Undang-Undang 22 di kabupaten kota. Atau undang-undang yang lama, undang-undang zaman Soekarno, ya pernah 148, 2248, 145, pernah. Nah, terus yang kedua itu ultra vires. Nah, spesifik. Kalau di IPDN namanya ajaran material. Jadi dirinci semua. Nah, sekarang nih, Undang-Undang 23, Undang-Undang 32, itu dirinci semua. Daerah melakukan apa aja yang disebut dalam undang-undang. Nggak boleh di luar itu. Ya, tapi ada campuran. Nah, namanya hybrid. Itu zaman Pak Harto. Dikasih rincian sedikit, terus boleh ngusul tambahan. Nah, itulah hybrid. Ada orang nyebut zaman 2299 setelah reform, provinsi dirinci, kabupaten kota umum. Nah, itu katanya hybrid. Hybrid yang unik Indonesia. Yang benar yang zaman Soeharto. Dikasih sedikit dirinci, ini, nanti boleh nambah, silakan ngusul. Gitu. Nah, oke. Itu ya. Lalu terakhir ada yang by proses bertingkat, Mas. Itu zaman 574 doang. Dikasih ke provinsi, nanti kasih kabupaten kota ya, kalau kabupaten kota udah mampu. Nah, bertingkat namanya. Sekarang langsung semua dalam undang-undang. Ke kabupaten langsung, ke provinsi langsung. Di dunia ini langsung yang benar. Soeharto bikin diri bertahap. Aneh satu-satunya waktu itu. Oke, siapa yang mau nanya? Silakan. Masih 3 menit lagi. Ya Pak Prof, izin Pak Prof. Oh, Iqbal. Silakan, Iqbal. Siapa Prof? Mana Cirende? Aman Cirende. Alhamdulillah aman terkendali Pak Prof. Ya. Iya Pak Prof. Mau izin bertanya. Kalau misalkan otonomi daerah atau desentralisasi daerah itu memberikan kewenangan kekuasaan ke pemerintah daerah, apakah pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan subsidi BBM atau non subsidi untuk meningkatkan ke masyarakatnya? Kalau misalkan berdasarkan dari penjelasan Pak Prof kan seharusnya bisa gitu. Kalau memang bisa, apa langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan subsidi BBM tersebut, Pak Prof? Oh, gini, sebelum jawab bisa apa enggak, dicek dulu apakah itu dalam kerangka sektor yang mana, sehingga boleh dibunyikan atau boleh dilakukan oleh daerah. Ya, kalau sosial, ekonomi kayaknya ada bagian yang areanya daerah. Sepanjang bisa dihitung mampu dan masuk dalam pembagian urusan yang dirinci masuk ada di area daerah, mungkin bisa dilakukan. Kalau mau yakin, bicara sama semua daerah, karena sekarang sudah naik, ya fenomenanya kekinian nih Mas Iqbal. Mungkin masyarakat akan jerit dan akan lari ke Pemda, bukan lari ke Jakarta, malah lari ke Pemda masing-masing, ya. Jadi Pemda mesti akan respon. Nah, ini ada asosiasi kabupaten, asosiasi kota, asosiasi provinsi, bisa ngomong ke Kemendagri bahwa ini ada nggak slot area untuk melakukan subsidi bagi masyarakat. Karena
pusat juga bicara kan, Pak Jokowi ngomong, Mensos ngomong. Ini kalau diambil Mensos, maka Pemda mungkin ngikut Mensos. Apakah bantu? Jadi itu akan ada di alokasinya Kementerian Sosial. Jadi di situ. Nanti kalau Pemda nambah, takut ada overlapping, terus nggak bener. Nah, ini bisa bicarain bareng. Kalau sekarang areanya dikeroyok bareng, keroyok barengnya itu yang jamik, yang sesuai dengan azas pemerintahan. Jangan nanti dimanfaatin untuk laporannya satu, padahal keluar dua, Mas. Itu hati-hati tuh. Itu biasa tuh, laporan satu keluar dua, bahkan keluar tiga. Jadi korupsi dua. Kalau kegiatan 4 malah korupsi 3, padahal kegiatan 1, ya itu bahaya. Jadi harus benar-benar nyambung, karena sejak awal mengapa ngumuminya sama Mensos, kayaknya subsidinya mau melalui Kementerian Sosial. Gitu. Nanti di anggaran Pak Bu Menteri kayaknya seluruh negara, seluruh daerah, masyarakat di berbagai daerah akan dari gerbongnya Mensos. Nah, nanti ada dinas sosial, apakah disambungkan ke situ, karena Kementerian Sosial nggak punya tangan di bawah, sehingga Bu Menteri suka jalan-jalan tuh, marah-marah lagi ke Pemda. Oh, rame tuh Bu Mensos, nggak punya tangan, dia marah-marahin orang Pemda, padahal dia minta tolong Pemda. Nggak tahu bagaimana proses menugas bantuan daerah, ini harus dicek juga, ya. Jadi yang tepat azas lah kira-kira, gitu Mas. Oke, sudah lewat 1 menit, saya harus nyiapin kelas setelah ini, mohon maaf. Yang penting sampai semua, dan pas 2 SKS. Ya Bapak Ibu, nanti rekamannya saya share juga, ini belum saya share ke ketua kelas, minggu lalu sudah saya rekam, sekalian 2 rekaman mungkin bisa dibagi. Segera download sebelum UTS sudah enggak download, karena akses akan berhenti di menjelang UTS. Saya hentikan akses itu. Izin, Prof. Ya, siapa nih? Mas Zaki kenapa? Iya, Prof. Untuk PPT yang minggu lalu masih belum di-share, Prof. Oh, belum? Oke, baik. Mohon ya. Oke. Berarti tinggal minggu lalu, ini tadi udah ya? Semua udah dapat kan? Oke, baik. Sorry. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Prof. sukses. Terima kasih banyak, Pak Prof. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.